Mari ajarlah kami merendahkan hati, berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom. Saudara senang beribadah hari ini? Boleh bilang kiri kananmu lihat, dia bilang saya senang beribadah hari ini dan saya senang melihatmu ya. Kiri kanan muka belakang ya, muka belakang bilang ya. Oke, bangkit berdiri dulu ya. Ambil waktu ini minimal high five minimal kepada 5 orang, bilang aku senang melihatmu, Tuhan memberkati. Keluar dari tempat dudukmu, salami, high five, bilang aku senang melihatmu. Ya, Tuhan memberkati, ya, engkau luar biasa ya. Oke ya, senang melihatmu. Kau luar biasa, Tuhan memberkatimu. Oke, silakan duduk, silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Bersyukur untuk kesaksian yang luar biasa. Kita selamat untuk anak Ray dan Oma ya, dan Om. Kita terus bersyukur. Makasih untuk Pak Rusmin dan Ibu yang membimbing Oma dan keluarga. Saudara, itu buktinya bahwa kita butuh teman. Sama-sama bilang, saya butuh teman. Kita butuh orang di sekeliling kita yang berdoa, meneguhkan kita, menguatkan kita. Kita butuh orang yang bisa ada dalam suka duka kita, sehingga hidup kita akhirnya sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara masih ingat kemarin kita belajar di minggu lalu, di minggu pertama, ada 4 kelompok lemah dalam Alkitab yang memang Tuhan mau untuk kita tolong. Dan ini ada dalam sepanjang sejarah Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yaitu yang pertama, yaitu apa kemarin kita belajar? Kita belajar tentang orang yatim piatu. Yatim piatu itu tidak punya ayah dan ibu. Yang kedua, janda yang lemah. Yang ketiga, orang-orang yang sakit. Yang keempat, orang-orang miskin. Saudara, saya bersyukur hari Minggu lalu kalau saudara ingat kesaksian yang saya ceritakan tentang seorang opa yang sudah 70-an tahun, dan saya bersama istri pergi berdoa untuk mereka. Saudara, kami datang berdoa sebelum operasi dan kami rindu untuk menyampaikan Injil supaya dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Memang benar opa ini keluarganya dari kecil sudah Kristen. Tetapi kami dapat info bahwa opa ini sebelum dia operasi itu punya ketakutan. Dia takut mati. Orang yang takut mati pasti ada sesuatu, begitu loh ya. Dan dia bilang saya punya ada dosa di masa lalu yang buat hati bisa pahit. Lalu kami dihubungi untuk bisa melayani opa ini dan kami datang. Namun hari kami datang, hari di mana dia akan operasi, banyak orang di sana sehingga kami nggak sempat untuk melayani opa ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan akhirnya kami mendoakan supaya dia operasi saja, Tuhan tolong. Singkat cerita, jam 11 malam operasi selesai dan kami diberi kabar bahwa operasinya gagal. Operasinya gagal. Dan sekarang opa ada di ICU. Saudara, saya Tuhan, itu loh. Karena apa? Gagal. Aduh, saya takut kalau dia mati. Kemarin tuh ada kesempatan untuk melayani dia, untuk mendorong dia untuk terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Aduh Tuhan, benar saudara. Saudara tahu opa ini sakit, jadi dia dioperasi untuk penyakit X. Ternyata waktu operasi itu dapat penyakit Y yang lebih parah, yaitu ususnya hitam. Usus hitam berarti sudah tidak berfungsi. Dan ini katanya kejadian sudah lama, gak mungkin baru. Dan dokter-dokter ini kaget. Ini langka, karena biasanya orang kalau ususnya hitam begini sudah mati. Karena ususnya sudah tidak berfungsi. Jadi sampai dipotong itu ususnya, diambil, dibuat sesuatu kepada usus itu, di treatment, gak hidup lagi ususnya. Gitu loh. Dan itu membuat waktu info itu, waduh, jujur saya ini sedikit dibawa kepala masa lalu. Ayah saya meninggal karena kanker usus. Gitu loh. Ada tumor di ususnya dan itu sudah lama menjadi kanker. Waktu dipotong gini-gini, saudara. Dan
ternyata udah menyebar. Dan perut papa saya makin besar, perutnya opa ini juga besar. Waktu kejadian itu saya teringat, Tuhan, jangan sampai meninggal. Saya sudah kepikiran. Lalu hari Sabtu akhirnya kami datang lagi. Kami datang, kalaupun di ICU pamit pendeta mau berdoa, begitu saja, pasti dikasih. Nah jadi kami datang, puji Tuhan ternyata sebelum kami sampai di ICU, mereka sudah dibawa kembali ke ruang rawat. Nah waktu dibawa di ruang perawatan, diberitahulah, disitulah kami tahu ceritanya. Lalu keluarga belum banyak datang, masih hanya anaknya. Langsung saya dengan istri saya bilang, Pak tidak usah pakai pendahuluan, langsung saja. Karena nanti keluarga datang, wah pakai pendahuluan lagi bab 1, bab 2, bab 3, kesimpulan lama. Ya udah langsung datang, langsung bla 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 bla. Terakhir, layani dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ceritakan Injil lengkap pada dia dan tuntun dia berdoa. Dia mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saudara kami senang, wah puji Tuhan. Udah ngobrol, setelah kami doa, keluarga pada datang, rame gitu loh. Puji Tuhan, karena malam itu langsung mau persekutuan, komsel gabungan di sini ya. Ya, mau komsel gabungan. Jadi kami buru-buru karena kita komsel gabungan jam 7 hari Jumat di sini. Udah selesai. Selesai Jumat, Sabtu, hari Minggu, istri saya terima pesan. Gitu loh. Kelihatan pesannya dari mereka. Saudara saya udah gini-gini. Jangan-jangan pesannya mati, meninggal gitu loh. Tapi kalaupun meninggal, pikiran saya adalah minimal dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi itu saja. Tapi tahu nggak saudara, pesannya luar biasa. Dia kirim pesan sama istri saya, anaknya, Tante, Papa sudah diizinkan pulang. Ususnya yang hitam, yang tidak berfungsi, tiba-tiba berfungsi kembali. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Menurut saudara siapa yang melakukan itu? Nah, kalau bukan Tuhan yang melakukannya, maka kita tidak akan bisa melihat hal yang ajaib. Saudara, dokter sudah melakukan yang terbaik, obat sudah, dan kita tahu bahwa semua yang ada di dunia ini terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Itu sebabnya dengar baik-baik. Adalah sebuah kebahagiaan dan kehormatan untuk cerita pada orang-orang bahwa ada Tuhan yang sanggup. Ada Tuhan yang bisa menolong. Ada Tuhan yang bisa memberikan kesempatan yang baru. Saudara, hari Rabu kemarin setelah dalam sebuah pelayanan saya diminta khotbah di sebuah persekutuan. Saya pikir yang hadir hanya berapa orang karena ini persekutuan sebuah ministry. Saya pikir hanya pelayan-pelayannya yang datang mungkin 20-30. Wah, ternyata 200-an orang. Dan setelah selesai, saudara, tiba-tiba ada bapak satu orang datang. Waktu bapak ini datang, jadi saya sampai akhirnya nggak hanya salaman kepada beberapa orang. Bapak ini langsung monopoli, dia duduk, dia nangis, dia bilang, semua yang Pak Pendeta khotbahkan itu saya Pak. Maksudnya apa? Saya nggak kenal ini Bapak. Dan ternyata Bapak ini baru pertama kali datang di persekutuan itu. Jadi bayangkan, jadi ya itulah. Kalau tadi Ray, seakan-akan Tuhan bikin gagal di sini supaya berhasil di sini. Kadang-kadang kita nggak tahu. Nah ini juga Bapak ini dibawa, ya udah. Dan ternyata Bapak ini semua yang dikhotbahin itulah lari dari Tuhan dan segala macam dan semua mengandalkan kekuatan kemampuan. Dan tiba-tiba dia datang, di akhir dari itu dia angkat bajunya, dia bilang, Pak saya sekarang juga mengalami itu. Ternyata dia punya cancer, belum cancer, tetapi ya kita tidak mau itu cancer. Amin. Jadi dia bilang sudah ada sudah ada selang dan ada plastik di sininya karena memang sudah tidak berfungsi. Saya teringat di sini nggak ada lagi yang pelajar. Mungkin Bang Leo, Kak Sinta, Kak Jui ingat dulu ada satu orang pelajar di gereja kita. Maaf saya kasih tahu. Maaf, anusnya tidak ada. Sehingga dia harus buang air besar, ada lubang di sini, dibuat selang dan ada plastik di sini. Masih ingat ya? Dan puji Tuhan dia bertumbuh bersama dengan kita, angkatannya Bang Chandra. Kami nggak tahu bagaimana, jujur kami nggak tahu bagaimana. Tapi Tuhan yang operasi sampai akhirnya kantong itu dilepas dan
dia bisa normal hari ini, itu semua karena perbuatan Tuhan. Itu sebabnya waktu tadi itu Tuhan munculkan ayat ini. Tuhan itu benar. Katakan Tuhan itu benar. Kalau dia berjanji dia akan melakukannya. Itu sebabnya dengar baik-baik. Teruslah hidup di dalam Tuhan ini. Amin. Nah, kita dalam bulan ini dibawa Tuhan untuk boleh berbagi tentang Tuhan kepada banyak orang. Tema kita sampai Desember adalah menolong diri sendiri dan menolong orang lain. Sama-sama bilang menolong diri sendiri dan menolong orang lain. Nah, kita minggu kemarin dan minggu ini belajar tentang menolong orang yang lemah. Judul firman Tuhan hari ini adalah tangan yang terulur. Sama-sama bilang tangan yang terulur. Saudara dengar baik-baik, tangan kita nggak akan mungkin terulur kepada orang lain, menolong mereka, kalau hati kita tidak lebih dahulu terulur bagi mereka. Dengar baik-baik, ada banyak juga orang bisa tangannya terulur, tapi hatinya tidak. Contoh, angkat kepala saudara. Berapa orang di antaramu ketika naik motor, naik mobil, tiba-tiba ada pengemis, lalu kau memberi. Tapi pertanyaannya, apakah kau memberi karena memang kau mengasihi dia, atau apa? Supaya cepat dia pergi. Jujur, karena dia tempelin wajahnya. Itu loh, tempelin wajahnya supaya cepat pergi, gitu loh. Ada pengemis di sini yang wajahnya rusak. Saya kaget sekali pas lampu merah seperti itu kan ya. Tiba-tiba saya mau ambil tisu di sebelah ini, saya alap gini, besar, ada dia di sebelah situ. Aduh, Tuhan Yesus, gitu loh, kaget sekali. Wah, gitu loh. Saudara dengar baik-baik, kita memberi itu karena apa? Karena memang tangan kita terulur, karena hati kita mau memberi, atau karena apa? Sekali lagi, gitu loh. Karena apa? Supaya dia cepat pergi, supaya dia enggak gores mobil dan segala macam. Oleh sebab itu hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 15. Mari bangkit berdiri, Ulangan 15 ayat 1 sampai 11. Ayo sama-sama. Sebentar ya, sebelum kita baca. Saudara, perkara berdiri baca ayat Alkitab. Saya ingat hari Selasa, Rabu kemarin ya ada satu orang bapak, dia sedang berdoa tentang sebuah hal yang krusial dalam hidupnya. Dan dia bilang gini, Tuhan, aku akan beribadah di persekutuan kami. Kalau yang khotbah itu bilang bangkit berdiri baca Alkitab, aku percaya bahwa aku menang, aku selesai, Tuhan jawab doaku. Dan saudara, sepanjang mereka sudah bertahun-tahun ibadah, tidak pernah ada pendeta yang ajak bangkit berdiri. Enggak tahu kenapa, saya ajak orang berdiri. Saya ajak orang berdiri. Sewaktu saya ajak orang berdiri, dia bengong. Tuhan dengar doaku. Udah selesai, tiba-tiba dia minta saya, Pak tolong saya. Saya sampai lupa cerita itu, dan Rabu kemarin dia datang dan bilang, Pak Agus ingat, saya pernah gini, yang mana ya? Aduh saya lupa, karena di gereja kita kan selalu bangkit berdiri baca Alkitab, tapi di tempat lain saya memang nggak selalu ajak orang bangkit berdiri. Tapi sekali lagi, kadang-kadang perkara bangkit berdiri pun itu Tuhan pakai jadi jawaban doa. Kita baca yuk ayat 1 sampai 11. Ini agak panjang tapi ini menarik. Ayo sama-sama. Ulangan 15 munculkan ayat 1, 1, 2, 3. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan utang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. 3. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu,
maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang dari saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpah. Cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul dalam hatimu pikiran dursila. Demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Silakan duduk. Saudara lihat firman Tuhan ini penghapusan hutang. Siapa yang pernah berhutang di sini? Angkat tangan. Saya angkat tangan karena saya pernah berhutang. Dan hutang kita yang terbesar adalah hutang dosa, dan itu sudah dibayar Tuhan Yesus, amin. Bilang kiri kanan, puji Tuhan. Alhamdulillah, hutang kita sudah dibayar. Saudara benar, hutang ini nggak bisa dibayar. Amal perbuatan baik, ibadah kita nggak bisa bayar, nggak bisa. Hanya korban yang sempurna, yaitu Allah yang mengambil rupa menjadi manusia. Dialah anak domba, yaitu Tuhan Yesus yang dikorbankan untuk pelunasan hutang dosa kita. Amin. Itu sebabnya kita bersyukur Tuhan Yesus Kristus menjadi korban agung untuk melunaskan hutang dosa saya. Boleh sama-sama ikuti saya, katakan, Tuhan Yesus Kristus menjadi korban agung untuk melunaskan semua hutang dosa saya. Nah gitulah. Saya tanya, saudara senang gak kalau hutang dilunaskan? Coba tunjukkan kiri kanan wajah yang hutangnya sudah lunas. Senang ya? Ya, senang ya. Saudara, jadi di bagian ayat firman Tuhan ini, di Ulangan pasal 15, ada satu peristiwa di mana ini menjadi kebiasaan yang akan dibawa oleh mereka nanti di tanah perjanjian. Kebiasaan demi kebiasaan. Dan saudara, semua hukum Taurat itu 600-an itu menjadi panduan bagi mereka di padang gurun sampai nanti ada di dalam yang namanya tanah perjanjian. Salah satu gaya atau gaya hidup yang Tuhan inginkan bagi bangsa itu adalah menolong orang lain yang berhutang atau menolong orang lain yang miskin. Karena jujur, hutang membuat orang miskin. Saudara, beberapa waktu yang lalu Indonesia sedang heboh dengan namanya pinjol. Tahu pinjol ya? Pinjaman online. Mudah minjam, susah membayar, betul? Itu saudara. Dan mungkin di antara kita, saya tahu di jemaat ini ada yang pernah kena itu. Gitu loh ya. Dan kita tahu sama-sama, kadang-kadang itu menjadi pilihan terakhir yang disodorkan oleh dunia ini. Pilihan yang mudah tetapi mengikat kita. Itu sebabnya kita butuh iman, butuh hikmat dari Tuhan supaya kita mengambil keputusan yang tepat. Nah kembali dikatakan, kalau ada orang yang berhutang dan kita harus menolong mereka. Tetapi sebenarnya ini bukan hanya soal hutang, katakan bukan hanya soal utang. Tetapi apa? Dampak dari hutang itu membuat orang ini miskin. Saudara dengar baik-baik,
Miskin itu membuat seseorang menjadi terbelenggu. Miskin membuat orang ini menjadi tidak punya harapan. Nah, Allah mau membalikkan itu dengan cara apa? Tuhan bisa melakukannya, tetapi Tuhan mau pakai saudara dan saya, keluarga atau kaum yang bersama dengan mereka. Karena begini saudara, ini menarik. Kejadian tentang orang miskin di antara jemaat Tuhan yang diberkati. Ingat, bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, orang yang diberkati. Dan tiba-tiba ada yang miskin. Dan ini Tuhan bilang apa? Seharusnya tidak. Ada bukan firman Tuhan, ada perumpamaan dalam bahasa Indonesia, yaitu apa? Ayam mati di mana? Di lumbung padi. Nah gitu loh, kok bisa? Gitu loh. Artian kenapa bangsa ini bisa miskin di tengah-tengah tanah yang diberkati Tuhan? Gitu loh. Pastilah ada cara hidup yang tidak benar, ada pengambilan keputusan yang tidak tepat, sehingga akhirnya mereka menjadi miskin. Nah saudara, dikatakan di sana, kalau ada orang yang miskin, apa yang harus kita lakukan? Dikatakan jangan keraskan hati, jangan menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin. Bahkan kita harus membuka tangan kita selebar-lebarnya. Supaya apa? Supaya kita bisa menolong mereka. Mengapa? Saudara dengar baik-baik. Yesus mengutip Ulangan 15 ayat 11 ini di kitab Yohanes. Ketika ada seorang perempuan yang menuangkan minyak narwastu di kaki Yesus. Dan minyak itu sangat wangi. Dan tiba-tiba Yudas Iskariot bilang begini, sayang sekali itu minyak. Kalau dijual bisa mahal dan uangnya kita bisa kasih kepada orang miskin. Tapi Yesus berkata seperti ini, orang miskin akan selalu ada padamu, tetapi aku tidak. Dan Yudas Iskariot melakukan itu bukan karena peduli kepada orang miskin, tetapi karena apa? Mau mencuri uang. Gitu loh. Nah, oleh sebab itu saudara dengar. Saudara bertanya, kenapa? Kenapa harus peduli terhadap ini? Kita akan lihat sama-sama. Saudara, kita buka dulu firman Tuhan. Saya menemukan ayat-ayat yang luar biasa. Kita buka sama-sama di kitab mana? Amsal. Ya. Ini menarik sekali. Di kitab Amsal pasal 22 ayat 9. Oke, sama-sama ya. Amsal 22 ayat 9. Oke. Sudah? Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Sekali lagi, 1, 2, 3. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan, dengar Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati orang yang baik hati, karena apa? Dia membagi rezekinya kepada si miskin. Sebelum saya lanjut membahasnya, geser sedikit Amsal 22 ayat 2. Kita baca dulu ini baru saya jelaskan. Amsal 22 ayat 2. 1, 2, 3. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah siapa? Tuhan. Oke, dengar baik-baik. Enggak mungkin Tuhan membuat sesuatu enggak ada tujuannya. Betul? Dan firman ini berkata, orang kaya, orang miskin diizinkan Tuhan bertemu. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana. Rencana Tuhan adalah supaya apa? Berkat yang ada bagi kita, kebaikan yang kita terima daripada Tuhan di Amsal 29 itu bisa juga mengalir kepada mereka. Dengar baik-baik. Banyak orang lupa, nggak sampai pada konsep ini. Yaitu apa? Aku diberkati Tuhan supaya aku bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Harus seperti itu. Dengar baik-baik. Aku diberkati Tuhan supaya berkat itu juga bisa aku salurkan kepada orang lain. Dengar. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan perjanjian Allah kepada Abraham. Aku akan memberkati engkau. Nah gitu loh. Jadi lihat, perjanjian berkat itu tidak berhenti dalam diriku. Katakan, berkat Tuhan tidak berhenti dalamku. Angkat kepala saudara, saya bawa saudara jalan-jalan bersama dengan saya dan istri ke Holy Land. Waktu kami di Holy Land itu ada yang namanya Laut Mati dan ada Danau Galilea.
Saudara, ini laut mati, saya datang di laut mati. Oh, ini laut mati, lalu saya tanya, siapa yang kasih mati dia? Siapa yang bunuh ini laut sampai dia mati? Saudara, laut mati karena dia adalah, yang namanya laut mati ini adalah muara terakhir tempat dia menerima air. Dari sungai Yordan, Danau Galilea, terus airnya mengalir sampai akhirnya ke laut mati. Kita stop dulu. Dari sungai Yordan luar biasa di sana. Ya, Kak Eci kemarin dia dikasih baptisan. Ya puji Tuhan, saya dipakai Tuhan membaptis 3 orang di sungai Yordan. Wah, luar biasa pengalaman itu ya. Jadi agak-agak mirip Yohanes Pembaptis lah ya. Nah ya itulah ya. Kami nggak punya planning untuk baptis orang. Saya peserta. Gitu loh. Tapi tour leadernya bilang apa? Wah, ada pendeta di kita, Pak Agus bisa tolong. Oh ya udah, kita jelasin baptisan dan kita baptis mereka. Sambil baptisan kami massage karena ada ikan-ikan kecil. Kaget juga, gigit-gigit kaki ya. Saudara dengar, dari sungai Yordan itu terus sampai ke Danau Galilea. Di Danau Galilea ini, sekitar Danau Galilea itu subur banget. Subur. Dan ikan Petrus ada di sana mirip ikan nila, saudara ya. Nah, yuk kita makan ikan itu, lalu tour leadernya bilang apa? Mana lebih enak, ikan di sini di Danau Galilea atau Indonesia? Kita bilang Indonesia. Wah, saya kalah. Mana lebih besar, ikan di sini atau di Indonesia? Indonesia. Tiba-tiba dia nggak mau kalah, dibilang mana lebih kudus, ikan di sini atau di Indonesia? Kami ketahui semua. Saudara, danau sekitar Danau Galilea itu begitu subur. Wih, mangga, pisang dan semuanya, wah luar biasa. Ya, semua tanaman di sana. Dan ikan di dalam danau itu luar biasa, banyak sekali begitu ya. Dan itu menjadi air kehidupan bagi banyak orang di sekitarnya. Terus Danau Galilea itu menyusur terus sampai ke selatan, sampai kepada sebuah laut mati, dikatakan laut mati. Laut mati itu saudara menampung semuanya dan tidak mengalir lagi kemana-mana. Sehingga akhirnya apa? Laut mati itu menjadi laut yang bermuara akhir, tidak disalurkan kemana-mana, tidak ada kehidupan. Garamnya sangat tinggi. Garamnya sangat tinggi. Tidak ada makhluk yang normal hidup di sana. Ada bakteri, ada sejenis ya plankton yang khusus untuk daerah laut dengan keasaman yang tinggi. Hanya itu yang bisa di sana. Ikan nggak ada di sana, nggak ada. Bahkan burung untuk nangkap ikan juga nggak ada karena burung nggak mungkin. Saudara dengar baik-baik, tidak ada. Saya tanya saudara, ayat ini nunjukkan, saudara mau pilih, mau seperti Danau Galilea yang mengalirkan kehidupan, Danau Galilea yang menjadi tempat di mana banyak orang menikmati kehidupan, itu hidup kita, atau mau seperti laut mati yang hanya dikunjungi untuk berenang, berendam, dan itu pun gak bisa lama-lama. Di Danau Galilea bisa berenang berjam-jam. Di laut mati dibilang kalau berenang ya disarankan 15 menit. Karena lebih dari 15 menit tubuh bisa hancur. Begitu loh. Saudara dengar baik-baik. Tuhan tidak mau kita seperti laut mati. Tuhan mempertemukan orang kaya dan orang miskin. Ada tujuannya. Karena Tuhan mau membuat supaya berkat Tuhan turun bagi kita untuk sampai kepada mereka. Katakan amin. Kita stop dulu, angkat kepala saudara. Minggu lalu kita sudah bongkar. Ada banyak orang seperti saya. Ketika udah sampai bicara soal harta, langsung miskin dia. Saya miskin, saya yang perlu dibantu. Saya yang perlu dibantu. Saudara, sejak saya dipulihkan, direformasi, ditransformasi Tuhan tentang mental miskin dan kaya, saya akhirnya paham sampai hari ini dan terus. Miskin dan kaya bukan soal uang. Betul. Tapi soal mentalitas, pemikiran, hidup, keyakinan kita. Keyakinan. Masih ingat perempuan janda yang datang ke rumah Tuhan, dia mempersembahkan berapa? 2 peser. Dan ketika dia persembahkan, Tuhan bilang apa? Persembahannya lebih banyak dibanding yang lain. Karena apa? Miskin atau tidak ditentukan oleh apa? Sikap hati kita. Katakan sikap hati. Sikap hati ini yang harus dipelihara. Jadi itu dia bilang kayak gini, ya oke, kalau ada yang miskin gara-gara utang, bantu dia, kasih pinjam dia. Ya, sampai kapan jatuh temponya? 7 tahun. Tidak pakai bunga.
Gitu loh. Nggak pakai bunga. Oke, 7 tahun. Terus nanti kalau dia tahun ke-7 nggak bayar, urusannya. Makanya dibilangkan hati kita bisa kesel. Karena ada orang gitu, pinjam dulu pinjam dulu 100. Ya, kau bilang aku mengasihimu tapi 100 saja tidak ada. Gitu loh. Gitu. Oke, kita pinjam. Misal, katakan sama-sama, misal sesuai dengan hukum ini, dan hukum ini sudah selesai, tidak berlaku lagi di hukum, ya, tidak berlaku lagi karena semua hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi? Dan dikatakan tiba-tiba dia bilang, oke, pinjam dulu, dan dia mulai kalasi, bahasa orang sini, mulai apa namanya? Curang. Oh, oke, mana kamu kan berhutang, bayar hutangnya, sabar. Dia melatih kesabaran kita. Seperti anak kami Kafa, sabar. Kalau ada apa-apa, sabar. Nah, itu dia. Tahun pertama, tahun kedua, sabar. Tahun ketiga, sabar. Tahun keempat, sabar. Tahun kelima, sabar. Tahun keenam, kita mulai bilang, aku tahu. Kau tahu tuh karena tahun ke-7 akan dilunaskan ini. Kau bilang sabar terus. Firman Tuhan bilang di ayat 9, jangan kesel hati kita. Bilang kiri kanan, jangan kesel. Jangan marah. Dengar baik-baik. Kenapa Tuhan ngomong begini? Karena ini, dengar. Dia mungkin berhasil mengelabui kita tidak akhirnya terima uang. Dengar, tapi dengar baik-baik. Kita udah bahas kemarin. Kalau kita memberi kepada orang miskin, kita lagi bikin apa sama Tuhan? Memiutangi Tuhan. Tuhan yang akan bayar. Katakan Tuhan yang akan bayar. Dan dengar, ini kabar baik. Sama-sama bilang kabar baik. Tuhan itu gak pernah bayar sebatas modal. Saya jurusan akuntansi. Tuhan tuh gak pernah bayar sebatas modal. Kasih 100, dia gak pernah kembalikan 100. Dia selalu kasih lebih. Tapi ingat, jangan ini jadi motivasi. Supaya aku diberkati, aku memberi. No. Justru sebaliknya. Karena aku mengasihi Tuhan, aku diberkati, maka aku memberi. Inilah yang harus menjadi sikap hati dalam diri kita. Coba buka sama-sama. Ada seorang anak Tuhan yang luar biasa di Perjanjian Lama, begitu saleh, namanya Ayub. Mari buka sama-sama, ya. Ada Pak Ayub di sini juga. Ya, kita baca sama-sama. Bagaimana sikap Ayub? Amsal 29 ayat 16. Ya. Lihat. Ayub ini di Ayub pasal 1 dan 2 ditunjukkan Ayub itu begitu saleh. Apa kesalehannya? Ini salah satu kesalehan Ayub. Kita baca. Ayub 29 ayat 16, 1, 2, 3. Aku menjadi apa? Bapa. Belum muncul. Oh, batas, saudara tidak bisa. Enggak bawa Alkitab. Kita baca sama-sama Ayub 29 ayat 16, 1, 2, 3. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara yang tidak kukenal kuselidiki. Lihat, bagi orang miskin Ayub menjadi apa? Bapa. Saudara, kenapa? Karena Ayub sadar dia diberkati Tuhan untuk menolong orang miskin, orang yang lain. Ada banyak orang tidak siap. Saudara mungkin bilang begini, apa yang kupunya? Bisakah aku menjadi bapak bagi orang miskin? Aku saja miskin. Hei, semiskin-miskinnya kita tidak sama dengan miskinnya orang yang di luar sana. Saya pernah pergi ke sebuah daerah di Afrika. Saya nggak usah sebut, tapi saudara tahu mungkin kalau saya ceritakan. Sewaktu di Afrika itu kelaparan terjadi. Enggak tahu mau kasih makan apa. Enggak tahu. Saya juga enggak tahu bagaimana cara kasih makan. Lalu rekan ini satu kali meliput video di daerah itu, dan dialah yang bercerita kepada kami dan tunjukkan videonya. Saudara tahu, ini sangat tidak baik. Tapi puji Tuhan ini sudah selesai. Jadi saya bisa cerita, tapi saya sebaiknya tidak sebut tempatnya. Saking banyaknya kelaparan di sana, daerah gurun, tidak ada curah hujan, tidak ada tanaman, gagal panen dan semuanya. Kelaparan berkepanjangan. Lalu muncul seorang dengan sebuah ide, yaitu apa? Memberi makan orang-orang ini. Gimana caranya? Saudara tahu? Saudara pernah nggak ke ujung sebuah sungai dan saudara temukan ada tanah seperti lumpur tapi keras? Bahasa Indonesianya itu disebut delta.
Tahu ya? Pernah lihat seperti itu? Di sungai, jadi ini kayak lumpur tapi kering. Lumpur kering gitu ya. Akhirnya sekelompok orang ini membuat lumpur kering itu diambil, dicampur dengan yang namanya tepung dan perasa. Sehingga itu dibuat seperti roti-roti dan dijemur. Dan benar, rasanya seperti roti. Tapi di dalamnya itu 80% adalah lumpur. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya dibagikan di desa itu, mereka makan. Mereka senang sekali. Mereka makan dengan lahapnya, kabut gitu loh ya. Wih, mereka senang. Tapi mereka nggak tahu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang ini makan dan makan dan makan, perutnya jadi besar. Karena apa? Lumpur ada di dalam. Jadi mereka makan, mereka kenyang dan mati pelan-pelan. Ini fakta. Jadi kalau saudara bilang saudara miskin, miskinan mana kita dibanding mereka? Waktu saya lihat itu saya nangis. Gimana bisa Tuhan gitu loh. Dan akhirnya tim ini ya menjadi rekan, mereka lah yang akan menolong akhirnya. Sehingga ada bantuan internasional terbuka untuk sampai ke daerah itu. Sekali lagi jujur, pemimpin di daerah itu, di desa itu nggak tahu bagaimana solusinya untuk kasih mereka makan. Ini dilakukan minimal memperpanjang nyawa mereka. Karena banyak orang yang langsung mati. Dengan makan ini ada yang nyawanya tambah sekian bulan gitu loh. Sampai akhirnya makanan datang. Saudara bayangkan betapa miskinnya. Makanya ketika Ayub berkata, aku menjadi bapa bagi orang miskin. Karena memang orang miskin selalu ada. Ayub tahu bahwa dia diberkati supaya dia bisa menolong orang miskin. Apa yang Ayub lakukan? Geser lagi, Ayub tadi 29 ayat 30. Lihat, Ayub 30 ayat 25. Ayub 30 ayat 25. Boleh kita baca sama-sama? Di Alkitab saya dikatakan seperti ini. Saya baca buat saudara. Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Saya tanya sama saudara, hati saudara masih susah enggak melihat orang miskin? Jujur saudara, kadang-kadang kita kehilangan hati itu. Kita kehilangan, kita enggak susah hati. Kita pikir aku capek berjuang, itu saya dulu. Saya capek cari uang ini. Jadi kalau kasih sedikit, betul saudara, saya sangat perhitungan. Istri dan anak-anak saya tahu. Kalau saya ke sana, parkir 5.000, saya akan di sana. Saya akan jalan 10 menit supaya bebas parkir. Alasan saya adalah sehat. Betul, alasan saya sehat, jalan parkir. Istri saya bilang, Pak, tukang parkir juga butuh makan. Saya bilang, biar dia makan cari sendiri. Karena itu mental saya. Sebenarnya nggak salah parkir jauh, betul. Kalau alasannya apa? Sehat. Nggak apa-apa kau parkir jauh alasannya sehat. Tapi sampai sana kasih aja uangmu sama tukang parkir. Tapi ini kan toh tetap tidak. Berarti hatimu bukan soal sehat. Bale-bale Ziko. Kita suka bohong. Hati kita suka bohong. Kita nggak punya kepedulian melihat orang-orang yang miskin. Kadang-kadang kita hakimi. Gitu loh ya. Jujur. Saudara, untuk saya proses untuk sampai punya hati yang baik, pikiran yang baik tentang orang miskin, saya lakukan banyak hal. Saudara percaya nggak percaya, saya pernah jadi pengemis selama 3 hari. Pengemis yang dimaksud saya duduk sama pengemis. 3 orang pengemis di kota Bandung di tempat yang berbeda. Karena kalau di situ terus langsung, sejak kapan nih pengemis punya anak? Gagah juga anaknya. Cie. Saya datang di pengemis ini. Betul saudara. Di hari pertama saya datang, saya ngobrol sama dia. Saya nggak langsung nginjilin dia, ngobrol. Mau tahu gimana sakitnya duduk di bawah. Debu dan semuanya. Tapi hari itu pakaian saya masih lebih kece dibanding dia. Sehingga akhirnya apa? Nggak rasa kalau ini pengemis. Hari kedua saya ikut mengemis, celana saya lebih belel, baju saya tidak lebih baik. Sama, tapi dengan pengemis yang lain. Saya duduk, ngobrol. Saya rasakan panasnya matahari, debu,
Saya rasakan bagaimana orang menganggap rendah, lempar uang dan kita harus ambil. Saya rasakan dikejar-kejar Satpol PP. Pengemis yang ketiga, dia nggak pakai sendal. Saya coba nggak pakai sendal. Panas sekali saudara. Saya lihat, saya angkat kakinya. Tuhan, udah kapalan kakinya. Tahan, saya enggak. Duduk, panas. Karena di pinggir jalan raya. Waduh, saudara dengar baik-baik. Itu untuk mengubah mental saya tentang apa itu miskin. Karena selalu saya bilang saya orang paling miskin, saya perlu dibantu. Di situ saya sadar, saya masih sehat. Saya punya kaki, saya punya tangan dan semuanya. Akhirnya apa? Tuhan tolong aku. Beri aku, berkati aku untuk bisa menolong orang seperti ini. Makanya selalu San dan Kafa, kalau lihat orang seperti saya bilang, abang dan ade, sekolah baik-baik. Nah, kau diberkati Tuhan supaya bisa tolong orang-orang seperti itu. Jangan ngomong gini, nak sekolah kau baik-baik. Kalau kau tidak sekolah, kau akan jadi pengemis kayak dia. Itu salah. Harus ngomong, nak sekolah baik-baik. Tabung uang, jadi pinter, punya hati. Nanti kalau kau jadi pinter, kau jadi wali kota, kau bisa bikin peraturan untuk nolong orang miskin. Nak. Di Makassar ini, di bawah flyover, saya pernah dikejar-kejar sama orang-orang di sana. Karena waktu dulu saya ada di Cinta Baca, saya bikin pelajaran buat mereka. Betul, saya ajar mereka. Beberapa mereka saya ajak datang di perpustakaan. Tiba-tiba preman 4 orang datang sama saya. Dia mau pukul. Saya bilang, maaf, kenapa Pak? Dia bilang, jangan ganggu piring saya. Saya bingung, gak ada piring di sini. Saya bingung kenapa orang preman ini, mereka bilang apa? Anak-anak ini harus tetap bodoh supaya mereka mengemis. Kalau mereka mengemis, kami dapat uang. Sudah dengar baik-baik, saya buat laporan ke dinas sosial. Saya laporin saudara. Karena apa? Saya tahu bagaimana sakitnya miskin. Maaf, saya tahu sakitnya bodoh. Miskin karena nggak tahu bikin apa-apa, akhirnya minta-minta terus. Saudara, kita nolong orang miskin bukan untuk dia tetap tinggal dalam kemiskinannya. Kita nolong orang miskin untuk dia diangkat sehingga dia tahu apa yang dia lakukan. Jangan pikir kita tolong orang miskin terus dia ongkang-ongkang kaki leha-leha, kita kerja keras. Enggak lah. Kita enggak lakukan itu. Itu sebabnya dengar baik-baik. Kita harus menolong orang miskin ini. Karena apa? Tuhan marah sekali kalau kita enggak nolong mereka. Di kitab Yehezkiel 16 ayat 49. Ini bicara tentang Sodom, saudara. Tuhan ngomong tentang Sodom, Gomora, saudara tahu. Salah satu tentang hal di Sodom, di Yehezkiel 16 ayat 49. Ini kaget saya lihat. Selama ini kita pikir Sodom dan Gomora hanya tentang apa? Hal seksual atau amoral. Tapi lihat ini. Yehezkiel 16 ayat 49. Kita baca 1, 2, 3. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya. Dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Coba lihat, Tuhan marah. Kau punya makanan yang berlimpah-limpah. Kau punya kesenangan, tetapi kamu tidak menolong orang yang sengsara, kamu tidak menolong orang yang miskin. Saudara dengar baik-baik. Kita harus peduli pada mereka. Kita harus peduli. Karena kalau tidak, Tuhan marah sama kita. Saudara, ini 2 firman terakhir. Ada orang-orang yang rohani, tetapi mereka ini dikecam oleh Tuhan karena tidak peduli kepada orang sengsara, orang miskin. Sama seperti Sodom ini. Oke lah, Sodom kita sebut dia ini adalah orang yang berdosa terhadap Tuhan. Tapi orang benar di Yesaya 58. Yesaya 58, bahkan orang benar ini berpuasa. Lihat ya, Yesaya 58 ayat 1 kita dengar sama-sama. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, jaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Dikasih tahu apa dosa mereka. Memang ayat 2, setiap hari mereka mencari aku rohani dan aku suka mengenal jalanku.
seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa? Lihat ya, mereka berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya, Tuhan bilang apa? Pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. 5. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Jawabannya ayat 6. Lihat itu dikatakan, bukan. Coba lihat. Tuhan bilang bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu apa? Kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau apa? Memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. 7, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ini berpuasa yang Tuhan mau. Menolong orang-orang yang teraniaya, terbelenggu. Membagi roti kepada orang-orang yang tidak bisa makan. Memberi pakaian kepada orang-orang yang telanjang. Kalau kita lakukan ini, dengar Tuhan tidak berhutang. Ayat 8 dikatakan, dia ngomong seperti ini. Pada waktu itulah, pada waktu kita melakukan ayat 7 itu, terangmu akan apa? Merekah seperti fajar. Dan apa? Lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saudara, kalau baca terus ini, berkat Tuhan bagi kita yang peduli dengan orang-orang yang lapar dan orang-orang yang miskin. Ini rohani. Sama-sama bilang ini rohani. Saudara mungkin pikir apa maksud khotbah ini? Saudara dengar, kita nggak bisa tolong semua orang. Nggak sanggup, kapasitas kita terbatas. Tapi apa yang kita bisa, katakan apa yang aku bisa, kita harus lakukan. Kita harus lakukan. Sebelum kita akan baca di kitab Mazmur, ini menarik. Adik ipar pendeta Benyamin yang di sini biasa khotbah, dia itu punya sebuah sikap yang dulu itu awal-awalnya itu bingung orang tua gitu loh. Dia itu suka ambil makanan dari rumah dan dia keluar kasih untuk orang-orang. Masakan, dia ambil, kue, dia ambil, dia kasih untuk orang-orang. Betul, itu saudara, lakukan. Dan dia lakukan itu sampai sekarang. Itu. Saudara dengar baik-baik, kalau bukan Tuhan taruh hati itu dalam kita, gak akan bisa. Satu kali rumah kami di Veteran, saya tinggal di sana bersama dengan istri. Keran ada di luar. Tahu saudara keran ada di luar ya? Biasa keran itu untuk cuci mobil, motor dan semuanya. Ya, cuci-cuci sudah. Tetapi 1, 2, 3, rumah ketiga dari kami ke sebelah kanan, itu ada orang yang keluarga ini miskin dan beberapa keluarga ini punya agak aneh lah. Karena apa? Kurang waras, sakit, ada yang gila dalam keluarga itu. Dan mereka nggak punya air, mereka selalu ambil air di kami.
Satu kali saya lihat, saya tegur anak-anak karena dia lagi ambil air 2 ember. Cuk, udah penuh, baru dikasih embernya, baru pergi lagi ke sana. Terus lagi gitu. Anak-anak ini nakal. Waktu dia pergi ke sana ditaruh batu. Kotor, dia buang itu air, baru ditampung lagi, bersih. Dia bawa, baru dia tampung lagi sini, dia pergi. Setiap kali datang, kotor, dia buang. Hati saya kan bilang, sayang. Gitu loh. Saya udah pernah tanya sama ipar saya, tutup aja lah itu. Ipar saya bilang, enggak apa-apa, biar Gus. Itulah cara kita memberkati mereka. Oke. Satu kali saya mau tangkap ini anak-anak, karena dia kotorin. Tiba-tiba dibilang sama mereka, paluk keje nih. Itu bukan bahasa roh, itu bahasa sini. Artinya apa? Curi air, pencuri air. Lalu saya udah di dalam, saya mau tangkap mereka kan. Tiba-tiba apa yang dibilang, maaf ya, orang yang kurang jujur, mereka ini kurang waras memang, benar ini. Ya, dibilang apa? Biar bukan air nu kucuri, airnya Pak Pendeta aja kucuri. Saudara paham maksudnya? Orang-orang itu enggak memberi, malah menghina. Banyak kita seperti itu. Udah enggak nolong, menghakimi, mencaci lagi. Saudara dengar, itu turunan dari mertua, bapak mertua, ibu mertua. Mereka suka memberi, mereka suka pelihara orang di rumah, kasih makan orang. Sehingga akhirnya anak cucunya juga sekarang punya banyak kemurahan. Karena apa yang ditabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saudara dengar baik-baik, untuk sampai ke sana tidak mudah. Katakan tidak mudah. Mulai dengan hati, katakan mulai dengan hati. Nah oleh sebab itu, ini firman Tuhan terakhir, kita lihat di kitab Mazmur. Apa yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang bermurah hati, Mazmur 41, bagi orang-orang yang mau menolong yang namanya orang-orang berkekurangan. Lihat ini, apa janji Tuhan? Lihat ya, janji Tuhan bagi orang-orang yang peduli terhadap orang yang kelaparan dan susah. Ayat 1 kita lihat, Mazmur 41 kita akan baca. Untuk pemimpin buduan Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuh lihat, kalau kita memperhatikan orang lemah, kita apa? Berbahagia. Katakan kiri kanan, mau bahagia tidak? Jangan bahagia karena pacarmu aja. Bahagia karena memperhatikan orang lemah. Oke ya. Baca lagi yuk. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Lihat ini, Mazmur 41. Tuhan meluputkan. Orang yang memperhatikan orang lemah akan diluputkan dari celaka. Apalagi berkat yang kedua. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Bayangkan, Tuhan lindungi orang yang berbuat baik kepada orang lemah. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ini, kita tidak dipermainkan musuhnya. Ada orang yang bodohin kita, ada orang yang tipu kita, enggak apa-apa. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau engkau peduli sama orang lemah, aku tidak akan biarkan kau dipermainkan. 4, Tuhan akan apa? Membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Nih lihat, mujizat Tuhan buat bagi orang yang perhatikan orang lemah. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Benar. Saya kasih tahu, mertua saya itu stroke berapa tahun, Mbak? Total 14 tahun. Saudara tahu, mertua kami ini stroke dan sampai dia terakhir bed rest. Dan kami kaget, waktu bed rest pun dia, banyak sekali berkat Tuhan bagi dia. Dan dia tidak pernah berhenti menabur, dia berdoa, ada orang datang, ini dia kasih, dan terus. Sampai terakhir dia memberi untuk orang-orang yang teraniaya melalui yayasan Open Doors. Dan akhirnya dibilang dikasih buat udah sampai dia meninggal ada amplop di situ yang belum dikirim untuk sumbangan. Sampai akhirnya saya menulis email ke Open Doors, saya bilang ini sumbangan mertua saya, dia memberi, dia taat memberi, tapi sekian waktu dia lupa memberi karena dia stroke. Lalu saya kumpulin uangnya, saya kirim. Sampai Open Doors membuat itu menjadi kesaksian di buletin mereka. Menarik sekali. Dan istri saya sampai bilang, dari mana berkat mama ini ya? Dia hanya duduk di rumah saja, tetapi selalu ada uangnya ketika orang datang memberi. Saudara dengar baik-baik, pada waktu dia sakit pun di tempat tidurnya diberkati Tuhan. 5, kalau kataku Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, terhadap engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati, dan namanya disebutnya
lompat ayat 8. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama tentang aku. Mereka merancangkan jahat terhadap aku. Orang-orang mulai ngejekin dia. Dibilang penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring dan takkan bangun-bangun lagi. Saudara dengar baik-baik. Ini banyak kesaksian seperti yang dialami oleh Bunda Teresa. Bagaimana dia peduli dengan orang-orang. Bilang apa? Kau gila. Dan Bunda Teresa sempat sakit. Dia ngalami seperti kusta. Dia ngalami batuk. Dia ngalami macam-macam. Tetapi Tuhan yang menolong dia. Ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercaya yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ada orang-orang yang dekat dengan kita, tapi karena kita peduli dengan orang-orang dan mereka mulai menjauh dari kita. Ayat 11. Tetapi engkau ya Tuhan kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku. Apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. 13. Tetapi aku. Engkau apa? Menopang aku. Karena apa? Ketulusanku. Sama-sama katakan ketulusan. Saudara, inilah poin yang kita mau dapat sama-sama. Kadang-kadang orang gak tulus dalam menolong orang yang berkekurangan, orang yang lemah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak melihat jalan keluar dari Tuhan. Oleh sebab itu jemaat ini kita harus bangun. Bahwa kita adalah orang-orang yang melakukan ini dari hati yang tulus. Sehingga Tuhan yang akan membayarnya. Tuhan yang akan mencukupkannya. Saudara, ini sekarang kita ke konsep gereja kita. Saya mau bawa saudara untuk melakukannya. Di gereja ini kita data. Ada orang yang kurang, ada janda, ada yang lemah, ada yang miskin, ada yang yatim piatu. Gereja ini kita akan mengurus orang-orang ini. Itu loh. Tidak terlambat. Kita sudah membantu orang-orang sakit di gereja ini. Janda, kita bantu yatim piatu dan semuanya. Jumlah mungkin tidak banyak, tapi dengar baik-baik. Gereja harus melakukan itu. Katakan, gereja harus melakukan itu. Oke ya, saya bawa dulu ayat ini sebelum saudara saya cerita tentang amplop ini. Buka sama-sama kitab Galatia pasal 2. Galatia pasal 2 ayat 9 sampai 10. Saya jelaskan dulu. Galatia 2 pasal ayat 9 sampai 10. Jadi pada waktu itu, saudara dengar baik-baik. Bagaimana gereja Tuhan mulai berdiri, jemaat mula-mula. Lalu para rasul itu mengurus jemaat di Yerusalem. Dan Paulus menjadi rasul yang memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dan satu kali yang namanya Paulus ini kembali ke Yerusalem untuk ketemu dengan namanya para pemimpin ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia di dalam kedatangan dia diakui oleh para rasul. Dengar baik-baik ya. Rasul Paulus mujizatnya luar biasa, betul? Saudara pernah mendengar bagaimana Paulus di penjara, mereka berdoa dan akhirnya apa? Penjara goncang dan terbuka, betul ya? Saudara pernah dengar bagaimana Paulus berdoa dan sehingga akhirnya orang yang sakit atau dia digigit ular dia sembuh. Petrus luar biasa mujizat yang dilakukan buat dia. Tapi dengar, apa yang dilakukan oleh para rasul ini? Kita lihat sama-sama. Galatia pasal 2 ayat 9. Kita baca dulu ya. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka siapa? Baca sama-sama. Yakobus, Kefas, dan Yohanes. Kefas itu siapa? Petrus. Mereka inilah 3 pemimpin jemaat mula-mula. Mereka inilah yang namanya pemimpin para rasul. Yaitu siapa? Yakobus, Petrus atau Kefas, dan Yohanes. Yang dipandang sebagai apa? Soko guru jemaat. Berjabat tangan dengan aku. Dan dengan siapa? Barnabas sebagai tanda persekutuan. Supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat. Artinya non-Yahudi. Dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi mereka membagi kapling pelayanan. Oke, kami untuk melayani orang Yahudi, kalian non-Yahudi. Saudara dan saya adalah non-Yahudi. Jadi Yesus mati untuk kita juga. Katakan amin. Jadi jangan pikir Yesus itu hanya untuk orang Yahudi. No. Terlalu cetek pikirannya. Ayat 10, baca baik-baik. Watch this, lihat ini. 1, 2, 3. Hanya kami harus tetap mengingat apa? Orang-orang miskin. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Lihat baik-baik. Angkat, tunggu ini dengar baik-baik. Saudara supaya nangkap. Ketika para pemimpin ketemu, mereka akan bicara soal hal-hal strategis. Betul tidak? Hal-hal penting. Dan ini, Yakobus, Petrus, Yohanes, pemimpin untuk kalangan Yahudi, Paulus dan Barnabas untuk pemimpin orang-orang non-Yahudi. Semua pelayanan mereka hebat, semua pelayanan mereka ini hebat, mujizat,
sapu tangan, luar biasa, mujizat. Tapi lihat apa, dibilang di ayat 10. Lihat ya, hanya, katakan hanya. Baru bukan hanya, tapi dia bilang kami apa? Harus, katakan sama-sama harus. Harus tetap mengingat apa? Orang-orang miskin. Dengar baik-baik. Gereja Tuhan, dikatakan mereka ini adalah soko guru jemaat. Katakan soko guru jemaat. Mereka dipakai Tuhan untuk menetapkan namanya aturan main dalam gereja. Satu yang gak bisa dilupakan. Yaitu apa? Pengurus apa? Orang-orang miskin. Gereja ini harus urus. Di tangan saya ada amplop. Amplop ini amplop Natal. Gereja ini mau menolong saudara dan saya untuk melakukan firman Tuhan. Tanggal 7 ya, tanggal 7 Desember, gereja ini akan melakukan seperti tahun lalu. Kita akan berbagi kepada orang-orang berkekurangan. Kita akan berbagi kepada orang-orang yang gak punya makanan. Kita akan menyiapkan makanan, gak tahu berapa ratus paket kita akan siapkan. Dan kita lakukan lebih. Lebihnya begini, pada siang hari kita akan temukan orang-orang yang tidak punya makanan, lalu kita akan bagikan kepada mereka. Ya, rencana 200 kotak makanan. Rencana. Lalu pada malam hari kita akan kasih juga sembako untuk orang-orang yang tidak punya rumah, yang tidur di pinggir jalan. Tahu ya, tukang becak kah, pengemis kah, mereka nggak punya rumah. Kita akan belikan sarung buat mereka, kita akan ada paket sanitari buat mereka, sikat gigi kah dan semua, mungkin kopi, indomie dan semuanya. Atau mungkin nggak indomie supaya yang sehat, yang lain kita akan pilih. Tapi dengar baik-baik, gereja harus lakukan ini. Kas gereja ini akan dituangkan untuk melakukan ini. Tapi gereja secara organisasi nggak mau sendiri, mau ngajak saudara. Berdoalah, kau mau kasih berapa paket? Tuhan, Engkau berkati aku, kami mau beri, gitu loh. Ini harus ada di hati kita. Jangan jadi laut mati. Bilang sama Tuhan, jadikan aku pengelola hartamu Tuhan. Berapa kau kasih? Kasih buat mereka. Dengar baik-baik. Ini bukan untuk gereja. Enggak ada uang itu nanti dikumpul untuk kas gereja. Saya udah bilang sama semua keluarkan. Kita kasih mereka makan. Bahkan gereja ini rencana ke depan sedang berdoa. Ada komunitas yang mereka ini kurang mampu, akan Tuhan perhatikan melalui kita. Mungkin mulai dari kita, mungkin para mahasiswa di sini. Ada yang susah, keluarga yang susah, gereja ini. Berkati gereja ini Tuhan untuk menolong para mahasiswa yang gak bisa kuliah, yang gak punya uang. Mungkin ada suami istri yang sakit, gak bisa kerja, anak ada dan sekolahnya mereka bagaimana. Berkati gereja ini Tuhan untuk menolong mereka. Hati gereja ini seperti itu. Karena apa? Itulah yang dikatakan minggu lalu, kasih dalam perbuatan. Ini tema Natal kita, kasih dalam perbuatan. Oleh sebab itu saudara, nanti saudara akan ambil ini. Saudara berpikir, enggak usah langsung dikasih hari ini. Berdoa, dengar baik-baik. Ini bukan soal uang. Sama-sama bilang, ini bukan soal uang. Gereja ini dan Tuhan peduli soal hati saudara dan saya. Betul, mudah dapat uang, jujur mudah. Kami mudah, tanda kutip, enggak sombong. Ampuni Tuhan kalau sombong. Kita bisa aja datang kepada orang dan kasih tahu proposal, dapat itu. Bisa. Anugerah Tuhan ada pada kita. Kita kenal orang-orang yang kalau kita bilang 100 terlalu sedikit Agus. Dulu saya pernah dikenal satu Makassar ini sebagai Om Scott Emulsion. Kemana-mana saya dikenal sebagai Om Scott Emulsion. Karena apa? Saya pernah membagi 33.000 Scott Emulsion di kota Makassar. Sampai saya bingung mau kasih kemana. Karena ada kakak senior bilang begini, Agus kami dari perusahaan mau bagi ini. Mau berapa anak? Waktu itu kami melayani anak-anak TK SD. Saya bilang, agak banyak Kak, maaf ya, 1.300 botol. Bah sedikit itu, tambah lagi. Saya ambil ini kelurahan, saya hitung 1.300. Saya luasin lagi. Saya bilang, aduh gak enak Kak. Kenapa? Ini agak banyak kayaknya. Berapa? 3.000. Oh, cukup 3.000? Iya. Tapi kalau kakak kasih lebih banyak, oh gak apa-apa Kak. Ya udah, kami tinggal waktu itu di Mapanyuki. Saudara tahu, dikirim 33.000 botol. Sampai 1 ruko 2 lantai penuh. Sampai kita bingung mau taruh di mana.
Di gereja dibagi, di gereja-gereja di Kota Makassar, sekolah-sekolah SD, SMP, beri PAUD, TK, SD, SMP, semuanya. Mau sekolah Kristen, mau sekolah non-Kristen, mau madrasah, semua kita bagi. Sampai ke tempat pembuangan sampah, mereka bikin acara di sana dan saya datang bawa Scott Emulsion dan datang. Jadi saya kayak brand ambasadornya Scott Emulsion, foto-foto sama wali kota dan segala macam semuanya. Saudara dengar baik-baik, hanya karena hati mau memberi, hanya karena hati mau memberi. Bersama dengan istri ada koneksi, kita dapat namanya handuk, kita dapat sikat gigi, odol, kita dapat kacang-kacangan, kita bagi sama orang-orang. Dengar baik-baik, bukan soal yang diberi, soal hati. Katakan sama-sama, soal hati. Dengan cara itu akhirnya orang bisa lihat, ada orang yang peduli sama saya. Pemain musik boleh maju. Mungkin akan ada orang yang maaf, saya nggak bernubuat. Tanggal 7 waktu kita bagi makanan sama mereka, mungkin ada orang yang akan bilang gini, sepanjang malam dia berdoa, Tuhan kasih aku makanan. Tuhan kasih aku makanan. Dan tiba-tiba saudara dan saya hadir. Saudara, ada orang yang berdoa butuh makanan. Dan izinkan hidupmu dan saya menjadi jawaban, amin. Saya lupa, saudara masih ingat, dia bilang gini, Pak Agus. Mungkin Pak Agus tidak tahu. Kenapa? Ada belasan anak suku Makassar ini yang gak punya orang tua. Saya pelihara di rumah, Pak. Terus mereka gak punya ayah ibu. Saya pelihara mereka. Oh, ibu punya panti asuhan? Tidak. Saya rumah saja, mereka datang. Terus gimana? Dari seminggu yang lalu anak-anak ini bilang apa? Bunda, adakah menu lain? Karena sudah hampir 1 bulan makan telur terus. Gak ada, karena mereka gak punya uang. Ibu ini melayani Tuhan dan dia gak punya banyak. Hari di mana training, saya lupa hari apa training itu, Kamis kah kalau tidak salah. Kamis training itu dan kita bagi. Saudara tahu apa yang terjadi? Hari Rabu malam, sebelum tidur biasa mereka doa. Tiba-tiba ada satu anak kecil, dia datang sama bunda itu, dia bilang, Bunda, malam ini kita doa ya. Kenapa? Saya mau makan ikan sarden besok. Saya pengen sekali, Bunda. Oh iya nak, berdoa sama Tuhan Yesus. Mereka doa, selesai. Itu hari Rabu malam. Mereka udah tidur, ibu ini gak tidur, nangis. Tuhan, dari mana aku dapat uang? Dari mana aku bisa kasih ikan sarden buat mereka, Tuhan? Betul. Ibu ini nangis gak tahu bikin apa. Jam 10 pagi, mulai 9 pagi mulai training di gereja ini. Sudah training, kasih makan mereka. Terus bilang, sebelum pulang, Bapak Ibu Saudara, ada berkat Tuhan. Gereja ini atau pelayanan ini diberkati Tuhan. Ada orang yang kami kenal, PT ABC memberikan sarden bagi kita. Nah, dan oleh sebab itu semua peserta akan pulang membawa 20 kaleng ikan sarden. Saudara tahu, itulah momen. Ibu ini waktu selesai dia datang, dia bilang, Pak, kalau saya gak datang hari ini, saya gak tahu bagaimana Tuhan jawab doa saya. Dan saya hanya bisa bilang seperti itu, Tuhan itu benar. Mungkin bagi saya itu hanya kasih. Tapi ada orang yang berdoa semalaman butuh ikan sarden. Saya gak dengar, tapi Tuhan dengar. Dan ibu itu bilang begini, Pak, hari ini kami akan pesta. Bukan hanya karena ikan sardennya, tapi karena Tuhan dengar doanya. Itu bikin hati saya gak kuat. Saya bilang, Tuhan ampun Tuhan. Saudara dengar baik-baik, ngurus ikan itu capek saudara. Kita ngambil. Saya capek nunggu di kima, nunggu berjam-jam untuk ngurus seperti saya ngemis ke orang. Tapi saya bilang, Tuhan, saya akan menolong banyak orang. Tuhan, dan hari itu terbayar saudara. Saya capek nunggu, pusing, kadang-kadang ini ngurus barang. Kadang ada orang berantem gara-gara berebutan dengan ikan yang kita bagi. Tapi hari itu Tuhan bayar semua. Saya bilang sama ibu itu, Bu, enggak hanya 20, ini bawa yang lain, bawa yang lain. Semua yang mesin sisa hari itu kami bawa kasih ibu ini. Saudara sudah pulang, dia foto dan dia kirim.
Mereka semua makan pakai ikan itu. Saya gak bisa tahan. Saya bilang, Tuhan, terima kasih untuk sukacita ini. Aku gak ada di meja makan itu, tapi aku serasa ada makan bersama dengan mereka. Dan aku bilang, Tuhan, kalau kau mau pakai gereja ini, gereja kecil, kita gak punya banyak. Sekali lagi kita gak punya banyak, tapi kalau hati kita tulus mau dipakai Tuhan memberi. Ada banyak orang di luar sana teriak, aku butuh makanan. Tuhan dengar doa mereka dan Tuhan taruh di hatimu. Responi baik-baik. Jangan kepalkan tanganmu, jangan keraskan hatimu. Berani bilang sama Tuhan, hari ini Tuhan, gajiku gak banyak, uangku gak banyak, aku sekolah, kuliah, aku hanya terima dari orang tua. Tapi kalau Tuhan kasih sejumlah kecil di hatimu untuk kau berbagi, lakukan. Karena apa? Ini bukan soal uang, tapi soal hati kita yang telah dibuat Tuhan menjadi kaya. Biarlah hatimu kaya, karena kekayaan hatimu akan menolong jawaban doa orang lain di luar sana. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya firman Tuhan ini dan kesaksian itu menolong kami, bahwa gereja harus peduli kepada orang miskin, orang berkekurangan, orang-orang lemah. Pakailah gereja kami ini Tuhan, karena itulah Injil yang hidup. Kami boleh berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Pakai gereja ini Tuhan. Mungkin ada teman kami di sekolah, mungkin teman kami kuliah, atau tetangga kami kiri kanan. Ada orang-orang yang gak bisa makan. Tuhan, sesederhana apapun di meja kami di rumah, sedikit apapun uang di kantong kami, taruhlah hati kami untuk berbagi kepada mereka. Taruh Tuhan. Kami tidak mau hati yang pelit, hati yang kikir, tapi kami mau hati yang berbagi. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari taruh tanganmu di dada. Bilang sama Tuhan, taruh belas kasihanmu di hatiku Tuhan. Taruh Tuhan, hatimu di hatiku Tuhan. Taruh Tuhan di hatiku Tuhan. Taruh Tuhan di hatiku. Pakai aku menjadi saluran berkat Tuhan. Berkati pekerjaanku, berkati usahaku Tuhan. Berkati kuliahku, sekolahku Tuhan. Berkati orang tuaku ya Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Tuhan buat kami sehat, untuk kami bisa dipakai Tuhan menolong banyak orang. Buat hidup kami cukup Tuhan, untuk kami bisa menolong banyak orang Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hati ini, hati Tuhan bagi kami. Mari ambil waktu ini berdoa lah, bilang aku minta hatimu ya Tuhan. Jangan terima hati Yudas, tapi terima hati Yesus. Terima kasih Bapa, Bapakku yang kaya, Bapakku yang baik. Tuhan, tolong kami itu tidak menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut kami kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang berkekurangan. Tapi kami akan membuka hati kami selebar-lebarnya, tangan kami Tuhan. Pakailah 5 roti dan 2 ekor ikan yang kami punya Tuhan, untuk memberkati 5.000 orang. Pakailah yang sedikit yang ada pada kami, yang ada pada gereja ini, untuk boleh menolong orang-orang ya Tuhan. Sekali lagi, supaya pada akhirnya orang-orang berkata, Tuhan baik, Tuhan beri aku makan siang, Tuhan beri aku makan. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, dengan caramu yang heran dan ajaib. Biar firman ini menjadi kesaksian bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami berdoa, kami mau menjadi orang yang berbahagia itu. Kami jadi berbahagia karena kami melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bilang kiri kananmu, kamu orang yang berbahagia itu.
Baik, terima kasih pada hamba yang sudah memberitakan firman Tuhan. Biarlah kiranya semakin dipakai lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan dan dapat dipakai untuk memancarkan terang kemuliaan Tuhan bagi banyak orang. Dan saudara siap dipakai ya juga untuk kemuliaan Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman atas sepekan. Dipersilakan pada tim media untuk memutarkan. Shalom jemaat Tuhan. Nama saya Saul. Saya Peril. Kami akan membawakan News GKKD Makassar. Dan pada hari Jumat ada doa terobosan di GSP Aki Kijau. Ditunggu kedatangannya ya. Jam 7. Nanti datang lah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, kami mengucapkan Selamat datang di Makassar. Kami mengasihimu. Baik, terima kasih pada tim media yang sudah memberitakan waktu sepekan. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya persilakan pada saudari Indri untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Ya, baik, kita akan berdoa syafaat. Pokok doanya ada yang pertama itu berdoa untuk para kaum muda untuk tetap setia dan berpegang pada firman Tuhan dalam segala aspek kehidupan mereka serta tidak terpengaruh oleh godaan atau hal-hal negatif yang ada di sekitar mereka. Yang kedua kita akan berdoa untuk lahir kolaborasi yang tulus dan efektif antara pemimpin rohani, jaringan doa, lembaga pelayanan dan generasi muda setiap bagian tubuh Kristus saling melengkapi, bukan bersaing dan bekerja sama dan berdampak bagi bangsa dan bangsa-bangsa. Yang ketiga kita akan berdoa untuk kepemimpinan nasional atau presiden dan jajaran menteri agar memiliki hati yang melayani, fokus dan teguh dalam melaksanakan pembangunan nasional khususnya dalam modernisasi, transportasi dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dan yang terakhir kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau tadi kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi itu bisa menjadi benih yang baik dalam setiap hati kami dan kami boleh mempraktikkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini juga kami akan berdoa Tuhan untuk kaum muda Tuhan untuk tetap setia berpegang pada firman Tuhan karena kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan, kami adalah generasi Tuhan, kami adalah pewaris negeri ini Tuhan dan kami berdoa Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat generasi muda Tuhan dapat menangkap hati Tuhan, dapat menangkap visi Tuhan, dapat menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami boleh menjadi anak-anak muda yang berdampak Tuhan, baik itu di lingkungan kami Tuhan, baik di kampus Tuhan, di kantor Tuhan, di sekolah Tuhan. Kami berdampak Tuhan bagi teman-teman kami Tuhan. Dan Tuhan kami mau berdoa juga Tuhan buat anak-anak muda yang mungkin saat ini terhilang Tuhan. Kami berdoa Tuhan, gelisahkanlah hati mereka Tuhan untuk mencari kebenaran-Mu Tuhan. Gelisahkan hati mereka Tuhan untuk kembali kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak muda Tuhan yang mungkin masih terprovokasi negatif dan lain-lain Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan mereka boleh kembali kepada jalan-Mu Tuhan, kembali ke jalan yang benar Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami adalah anak-anak muda yang suatu hari nanti akan mewarisi negeri ini Tuhan. Kami akan menjadi pemimpin bagi bangsa ini Tuhan. Kami akan menjadi pemimpin yang adil Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan anak-anak muda Tuhan terlahir Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan kami juga berdoa saat ini untuk para pemimpin-pemimpin gereja Tuhan, para jaringan doa Tuhan, para lembaga Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan ada kolaborasi Tuhan yang baik Tuhan. Kami bukan bersaing Tuhan, tapi kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan namamu Tuhan, biarlah Tuhan Yesus hanya namamu sajalah yang ditinggikan Tuhan. Kami menjadi satu Tuhan, kami satu tubuh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada lagi kata bersaing di sini Tuhan, tapi kami satu Tuhan. Kami satu tubuh Tuhan, kami akan menjalankan visi Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, biarlah setiap gereja Tuhan, setiap jaringan Tuhan boleh mendapat visi daripada Tuhan. Dan kami boleh menjalankan itu Tuhan, kami boleh melihat Tuhan suatu hari nanti Tuhan semua bangsa akan datang menyembah Tuhan. Semua bangsa akan tunduk dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan firman Tuhan akan tergenapi Tuhan. Bahkan Tuhan segala suku bangsa, suku kaum bahasa Tuhan semuanya akan datang menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, taruh itu di dalam setiap hati kami Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, kita akan berdoa untuk pokok doa yang ketiga. Saya undang semua untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama akan memberkati bangsa Indonesia. Kita percaya kita ada di sini, kita akan menopang Indonesia dan juga mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Mari sama-sama kita angkat suara dan kita berdoa. Tuhan kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, biarlah Tuhan kami berdoa untuk para presiden dan wakil presiden, pada menteri Tuhan, biarlah Tuhan ada hati Tuhan yang baik Tuhan, biarlah para presiden kami Tuhan, para pemimpin kami Tuhan adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, biarlah roh Tuhan mengalir atas setiap pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan mereka boleh bekerja dengan adil dan baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Indonesia Tuhan, biarlah Tuhan Indonesia damai, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat generasi emas 2045 Tuhan, biarlah Tuhan ini boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus bangsa yang maju Tuhan, Indonesia adalah bangsa yang maju Tuhan, dan bangsa Indonesia Tuhan boleh memberkati bangsa-bangsa lain Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Tuhan, memberkati Indonesia Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Tuhan. Amin Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, inilah pokok doa kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan Tuhan memberkati juga orang yang mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah Tuhan diberi hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami taruh hanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Baik, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Ada satu sobatku. Waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Sekali lagi, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Tak pernah Dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa?
hatimu, nama Yesus yang menghibur hatimu. Tepuk tangan buat Yesus. Hubungan tambahan, terima kasih buat keluarga Pak Yodan dan Ibu Jui yang hari ini memberkati kita dalam konsumsi. Dan juga setelah ini penantian Natal katanya rapat, boleh kumpul sebentar ya. Kita berdoa, kami bersyukur untuk ibadah ini. Kami berdoa supaya ibadah kami menyenangkan hatimu, berkenan kepadamu, sehingga engkau bersuka cita atas ibadah ini. Taruhlah hati yang haus dan lapar akan Tuhan di hidup kami. Untuk iman kami boleh dibangun kepada Tuhan. Berkatilah gereja-gereja yang beribadah hari ini di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Supaya ibadah yang ada memuliakan Tuhan, membangun iman jemaat-Mu, dan juga menjadi berkat bagi sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir hari ini karena bekerja di luar kota, Tuhan berkati mereka, pekerjaan mereka dengan baik. Jemaat Tuhan tidak hadir karena sakit, kelemahan tubuh, berkati mereka, beri kesembuhan, kekuatan, pemulihan bagi mereka. Dan menyerahkan seluruh jemaat-Mu sepanjang hari minggu ini. Dalam kuliah, pendidikan mereka, Tuhan buat boleh hasil, beri hikmat kepintaran. Pekerjaan, usaha, bisnis mereka diberkati Tuhan. Pekerjaan mereka boleh menjadi alat Tuhan untuk boleh mengabarkan Kristus kepada banyak orang. Pelayanan ini semua yang direncanakan Tuhan berkati. Biar pelayanan ini membangun iman kami dan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas Akik Hijau, atas kompleks Panakukang ini. Kerajaan-Mu dinyatakan, biar daerah ini menjadi daerah yang haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga suatu kali kelak di rumah-rumah, di kantor-kantor, di daerah sini, Injil nama Yesus diberitakan. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang. Mohon berkat Tuhan bagi hidup kami semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu kepada Tuhan, percaya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan mengasihi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah kasih sayang daripada Allah Bapa kita di sorga. Terimalah keselamatan, kekuatan di dalam Yesus. Terimalah hikmat penghiburan. Terimalah urapan dari Roh Kudus. Untuk kita bisa melanjutkan hari-hari kita. Supaya melalui hidup kita nama Yesus Kristus dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya diberkati Tuhan dan siap menjadi pelaku firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saat teduh. Setelah itu salam-salaman.